Halo, oke, perkenalkan nama saya Wesley Zuang. Saya dari kelas 1 BUMC, NPM saya 2331032. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai video ajakan toleransi dan kerukunan. Jadi, kita tahu kalau Indonesia itu memiliki beribu-ribu budaya, ras, agama, dan lain-lainnya. Tapi, kita tahu juga kalau itu merupakan hal yang indah, unik di dunia luas ini. Tapi seperti yang kita tahu, yang namanya ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dengan begitu, kita tahu kalau dampak negatif dari keberagaman budaya-budaya, agama, dan ras itu sangat besar. Contohnya banyak kali rasisme di Indonesia, ada yang kurang menyukai dan menolak adanya keberadaan agama lain, seperti kasus-kasus yang kita tahu, ada di mana orang menolak pembangunan gereja di suatu kampung, ada yang nolak pembangunan tempat ibadah agama lain selain agamanya sendiri pada pulau-pulau tertentu, atau tidak ada orang yang rasis kayak ini orang Batak nih gini, orang dari ras ini gini. Atau bisa aja karena budayanya, mereka bilang budaya ini terlalu ribet deh, ini terlalu itu deh, dan lain-lainnya. Jadi kita tahu kali kalau ini sangat toksik ya rasnya, seperti yang dikatakan oleh zaman-zaman sekarang kalau hal seperti ini tuh toksik. Jadi itu kenapa kita harus melakukan apa yang namanya toleransi. Jadi pasti ditanya dong, kok toleransi itu apa? Kerukunan itu apa? Oke, jadi dari pengetahuan saya, toleransi itu lebih kayak cara dimana kita bisa coexist gitu, kita bisa bersatu gitu, cast away tentang hal-hal seperti ras, agama, budaya, dan lain-lainnya. Dan ya gitu, kita bisa bersatu daripada harus berpisah gitu. Karena sejujurnya kita bisa melakukan lebih banyak tanpa harus berpecah gitu. Kita bisa strive to be more, kita bisa menjadi lebih dengan adanya toleransi dan kerukunan. Jadi kenapa toleransi dan kerukunan ini exist? Kenapa mereka ada gitu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, jawabannya lumayan simpel. Toleransi ini ada karena kita itu membutuhkan satu sama lain, seperti yang dibilang pada kasus-kasus dulunya. Kalau manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita harus ada yang namanya kerjasama. Dan kerjasama itu tidak bisa terjadi kalau kita mikirin kayak, ini orang ini toksik banget sih. Dia ternyata dari ras X gitu. Dan dia itu agamanya ternyata ini toh. Dia pasti orangnya gini. Pasti. Kita tahu beberapa orang di Indonesia pasti kayak gitu. Dan itu merupakan sifat yang lumayan toksik. Jadi kalau kita gini terus, kapan kita maju gitu kan? That's why kita ada toleransi. Itu kenapa kita ada namanya moderasi agama, ada kerukunan, agar dengan harapan kita bisa menerima hal itu dan tetap kerjasama. Jadi kita bisa lebih maju gitu. Dan dampak dari toleransi ini lumayan bagus dari yang kita tahu. Jika Anda belum tahu, toleransi ini bisa menyatukan antara orang dengan orang, dan dengan begitu kita bisa strive to be more, kita bisa jadi lebih baik gitu, kita bisa mencapai hal yang sebelumnya nggak bisa sendiri gitu. Cuman karena agama beda gak mungkin artinya kita boleh bisa kan. Misalnya kita agama ini sama agama ini kalau kerjasama kan bisa jadi lebih baik gitu ya. Dampak-dampaknya ternyata cerita awal nyata juga gitu. Kita bisa nengok kalau ya kita cast away, cast aside, atau tidak pandang bulu gitu, ya orang toleransi pasti bisa lebih baik gitu. Kita bisa melakukan lebih baik gitu pokoknya intinya. Jadi ya kenapa kita harus bisa gitu kan kalau kita bisa gak toleransi. Jadi marilah kita mengutamakan kepentingan negara
daripada kita harus mementingkan tentang pribadi kita, karena itu sangatlah tidak bagus untuk kita maupun kita dan orang lain. Ya. Terima kasih, nama saya Wesley Zong. Terima kasih telah menonton.